Ya, informasi berikutnya pemirsa berkaitan dengan yang menjerat artis Jessica Iskandar atau yang akrab disapa dengan Jedar menuliskan surat terbuka kepada Presiden Jokowi melalui akun Instagramnya. Ia berharap mendapat atensi dari Presiden agar kasus penipuan yang dialaminya segera tuntas. Dalam postingannya, Jedar menceritakan bahwa sejak tahun lalu, Steven yang kini sudah menjadi tersangka telah menipunya senilai 9,8 miliar dengan kedok penyewaan mobil. Namun sejak ditetapkan sebagai tersangka bulan lalu, Jedar merasa tidak ada tindak lanjut dari polisi karena Steven tidak juga dipanggil atau ditangkap oleh polisi dan masih bebas beraktivitas. Jedar menuliskan pelajaran yang ia dapat dari kasus ini adalah bahwa menipu lebih mudah daripada bekerja keras. Ia berharap korban penipuan lain seperti dirinya bisa mendapatkan kepastian hukum dan pelaku penipuan menjadi jerah. Postingannya pun dibanjiri dengan komentar netizen yang juga menyampaikan keluh kesahnya karena juga mengalami hal yang serupa dan mempertanyakan apakah polisi memang tidak tertarik untuk menangani kasus penipuan. Untuk mengupas hal ini secara lebih detail, pemirsa, kami ajak Anda langsung berbincang dengan Jessica Iskandar dan juga Kasubdit Ranmor Polda Metro Jaya, Kompol Yuliansyah. Selamat siang, Mbak Jessica dan juga Pak Riansyah. Selamat siang. Baik, saya mau ke Mbak Jessica terlebih dahulu. Mbak Jessica, apa kemudian yang mendasari alasan terkuat dari Mbak Jessica akhirnya menulis surat, semacam surat curhatan langsung loh kepada Presiden Joko Widodo? Ya, pertama-tama saya terima kasih udah dikasih kesempatan ini karena sejujurnya saya capek, saya lelah, saya udah berusaha sejauh ini sudah setahun lamanya saya sudah memberikan bukti-bukti dan juga saya sudah kooperatif dipanggil dimintai keterangannya oleh polisi beberapa kali. Tapi terlapor Stephen atau Christopher Stefanus Budianto ini sampai saat ini meskipun statusnya sudah naik menjadi tersangka tapi sama sekali belum dimintai keterangan dan juga belum ada tindak lanjut atau kepastian hukum buat Steven, apakah dijemput ataukah seperti apa karena selalu mangkir gitu. Apakah Mbak Jessica setelah itu sempat mempertanyakan hal tersebut kepada pihak kepolisian, Mbak? Iya, saya selalu mempertanyakan gimana statusnya, apa selanjutnya gitu. Tapi selalu jawabannya masih belum. Oke, Mbak Jessica, ini kan langsung di-mention kepada Presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Apakah memang sudah kita bilang dalam tanda kutip seputus asa itu, sefrustasi itu menghadapi permasalahan ini, Mbak? Jujur iya, saya selama setahun ini saya terus berusaha, saya bolak-balik Jakarta Bali supaya saya bisa meneruskan kasus ini, melanjuti karena saya mau dapat kepastian hukum. Di sini saya sebagai korban, apalagi saya sebagai public figure, saya pingin orang-orang jangan patah semangat gitu, apalagi yang juga sama kayak saya yang ditipu, yang mendapatkan musibah seperti saya ini, semoga bisa punya rasa percaya diri dan percaya sama hukum di Indonesia bisa ditegakkan gitu. Jadi saya terus berusaha sampai hari ini. Tapi memang perjalanannya ternyata tidak mudah. Mbak Jessica, sehabis menyurati Presiden Jokowi, apakah sampai saat ini sudah ada respon dari Istana atau Presiden? Setahu saya sudah ada respon dari staf kepresidenan, tapi belum ada respon apapun dari kepolisian. Oke, Mbak Jessica, kasus ini sudah cukup lama bergulir. Kenapa Mbak baru menuliskan surat tersebut, curhatan tersebut, sehingga kemudian menjadi perhatian publik saat ini? Sejujurnya saya selalu berusaha sih. Saya sudah beberapa kali juga menyurati Bapak Kapolri, tapi memang nggak ada jawaban apa-apa. Dan ini sejujurnya saya tahu kesibukan Bapak Presiden, tapi saya udah nggak tahu lagi harus
kepada siapa saya mengadu gitu, karena sejauh ini saya nggak dapat kepastian hukum apa-apa gitu dari laporan saya, dari status Steven sebagai tersangka, nggak ada tindak lanjut apa-apa gitu, dan ini udah setahun gitu. Jadi saya benar-benar nggak tahu harus gimana dan nggak tahu harus bagaimana lagi, harus kemana tuh saya nggak tahu. Gitu. Mbak Jessica, ide untuk menyurati Presiden Jokowi ini datang dari diri Anda sendiri atau dari mana, Mbak? Dari diri saya sendiri. Saya rasa pasti gimana ya, mungkin karena saya udah terlalu lama, saya udah setahun saya berjuang, tapi saya nggak ada hasil apa-apa. Bahkan satu kali pun tersangka belum pernah menghadiri BAP. Jadi saya bingung sekuat apa pencuri uang saya ini gitu, penipu saya ini tuh sekuat apa, saya bingung gitu. Kenapa bisa kebal hukum di mata saya, dia kebal hukum ya karena dia beberapa kali mangkir dari panggilan polisi, sampai saat ini statusnya sebagai tersangka pun dia masih berada di luar negeri, alasannya dia bekerja. Jadi saya nggak tahu harus bagaimana gitu. Oke. Mbak Jessica, bila saat ini Presiden Joko Widodo atau Kapolri menyaksikan televisi, menyaksikan Mbak Jessica saat ini, apa yang ingin disampaikan? Dari hati saya yang paling dalam, saya mohon, saya minta tolong supaya saya bisa mendapatkan kepastian hukum, agar ini bisa menjadi pelajaran bagi saya dan bagi orang-orang lain, agar tidak mudah berbuat yang tidak baik untuk orang lain gitu, karena segala sesuatunya ada hukum yang bisa ditegakkan. Jadi saya mohon dengan sangat agar bisa melihat kembali kasus saya dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke. Kepastian hukum. Oke. Sekarang saya mau yang ke ada. Baik. Sekarang saya mau ke Pak Yuliansyah. Pak Yuliansyah, mungkin Anda bisa menanggapi ini seputus asa itu loh Mbak Jessica Iskandar pada akhirnya menyurati Presiden Jokowi. Sampai saat ini seperti apa penyelidikannya, Pak? Pak Yuliansyah? Boleh Pak Yuliansyah, izin untuk audionya bisa diaktifkan? Pak Yuliansyah? Baik. Baik, sambil menunggu sambungan komunikasi dengan Pak Yuliansyah, saya mau tahu dulu juga dari Mbak Jessica. Mbak Jessica, respon dari Istana yang tadi sempat diterima, apa yang disampaikan? Hanya sebatas bahwa Bapak Presiden tidak tidak membawahi masalah ini gitu. Nanti akan diberikan kepada yang lebih bertanggung jawab gitu. Oke. Mbak Jessica, ini kan sudah bergabung bersama kita, ada polisi nih Mbak. Ada yang ingin disampaikan nggak oleh Mbak Jessica? Yang ingin saya sampaikan, yang pasti saya terima kasih sejauh ini sudah menerima laporan saya, sudah saya yakin sudah menindaklanjuti bukti-bukti yang saya berikan hingga akhirnya terlapor CSB sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi saya mohon, saya minta tolong setelah ini apa langkah selanjutnya, tindak lanjutnya apa gitu. Saya mohon jangan berhenti di sini gitu. Saya mohon agar tersangka bisa dipanggil atau dijemput untuk dimintai keterangan. Kalaupun ada prosesnya, pasti saya akan terus lanjuti, saya akan terus berkooperatif gitu. Oke. Baik, Mbak Jessica, kita juga akan coba sapa langsung dari pihak kepolisian. Pak Yuliansyah sudah bisa bergabung bersama kami. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Yuliansyah, menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Jessica Iskandar sampai menuliskan surat begitu curhat kepada Presiden Jokowi, bagaimana pihak kepolisian menanggapi hal ini? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan, Mbak. Sebelumnya saya mau menyampaikan dulu
Memang betul kami sedang melakukan penyidikan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan, di mana Ibu Jessica sebagai korban dan saudara SC sebagai tersangka, status sudah tersangka. Yang mana dalam perkara ini kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 21 saksi dan juga instansi-instansi terkait yang bisa mendukung terkait kelancaran proses penyidikan ini pun sudah kami periksa. Dari seluruh pemeriksaan kami sudah bisa mengkhususkan, kemudian di tanggal 8 Maret kami sudah melakukan gelar perkara dan menaikkan status tersebut menjadi tersangka. Kemudian setelah status menjadi tersangka, kami juga sudah melakukan pemanggilan terhadap tersangka sebanyak 2 kali. Dan juga panggilan tersebut tidak diindahkan oleh tersangka. Setelah itu penyidik pun tidak tinggal diam, kami melakukan penjemputan kepada tersangka yang beralamat ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Di sana penyidik menemukan rumah tersangka sudah dalam keadaan kosong. Kami menanyakan kepada RT RW setempat yang menyampaikan bahwa tersangka sudah lama tidak meninggali kediaman itu. Kami langsung berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Kami mengecek kemana saja perjalanan tersangka, apakah ada info-info yang bisa kami dapatkan. Kami di situ mendapatkan bahwa yang tersangka memang sering berjalan atau berada di luar negeri. Kami juga langsung membuat surat pencekalan dan sudah dilakukan pencekalan terhadap tersangka. Selanjutnya juga kami berkoordinasi kepada pihak Dithubinter untuk dilakukan red notice. Itu juga sudah kami lakukan sehingga apabila nanti ke depannya kami akan berkoordinasi dengan Hubinter dan juga Interpol terkait keberadaan dari tersangka. Penyidik juga tetap intens berkomunikasi dengan kepolisian di Polda Bali, kemudian di Polda Jawa Timur untuk mengecek lokasi keberadaan dari tersangka. Sekiranya saya mohon maaf, kemudian juga mohon bersabar lagi kepada Ibu Jessica. Kita tetap terus bekerja, kita tetap terus mencari keberadaan tersangka sampai dapat. Mungkin demikian kami sampaikan. Pak Yuliansyah, keberadaan dari tersangka ini saat ini di mana Pak sampai dapat red notice? Kami sampai sekarang masih belum bisa menentukan atau menyampaikan di mana posisi tepatnya dari tersangka. Tetapi kami mendapatkan informasi yang diduga bahwa tersangka keberadaan antara di Singapura atau di Malaysia. Tapi kami dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Hubinter dan juga berkoordinasi dengan Interpol untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Oke, Mbak Jessica, itu kira-kira laporan terbaru dari pihak kepolisian. Ada tanggapan? Maaf tadi suaranya agak keputus-putus, jadi saya nggak terlalu dengar dengan jelas. Tapi setahu saya, karena ada beberapa teman saya yang juga teman Stephen, itu bilang ke saya bahwa Stephen saat ini sedang berada di Singapura. Dan seharusnya di bulan pertengahan tahun ini paspornya sudah mati. Jadi saya harap mungkin dari situ bisa ditindaklanjuti. Baik. Pak Yuliansyah, bagaimana Pak dengan adanya laporan tambahan mungkin dari Mbak Jessica Iskandar ini? Apa juga kemudian yang menyebabkan nampaknya tersangka ini cukup sulit untuk ditangkap? Ya kan, informasi tersebut juga sudah kami dapatkan. Kami juga tetap intens berkomunikasi dengan lawyer Ibu Jessica untuk menyampaikan apa kendala dan apa perkembangan dari kasus perkara ini. Tentunya ke depan dengan berbagai informasi dan juga adanya informasi-informasi dari imigrasi maupun dari kerjasama kami dengan Hubinter, semoga si tersangka ini dapat kami temukan. Baik, terima kasih. Ada lagi Mbak Jessica yang disampaikan, singkat saja silahkan. Ya, sebelumnya Stephen ini kan sudah menunjuk seorang pengacara. Pastinya pengacaranya tahu keberadaan Stephen ada di mana gitu. Sebenarnya kalau misalnya mungkin dipanggil lewat pengacaranya untuk diberikan detail lokasi
Stephen berada di mana, pastinya lebih mudah karena kan sudah ada pengacara yang mewakili Stephen. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Jessica, Pak Yuliansyah, itu tadi setidaknya perkembangan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Tentu kita akan tunggu bersama bagaimana nanti penanganan dari kasus ini. Terima kasih Mbak Jessica Iskandar, Pak Yuliansyah sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu semua. Ya, usai jeda. Usai jeda kami tentunya masih akan menghadirkan informasi dan juga perbincangan yang menarik untuk Anda, termasuk jelang sidang perdana dari perkara yang melibatkan nama Mario Dandi Dendi. Satrio.